Selamat siang, saudara sekalian. Kita bersyukur di siang hari ini kita dapat bertemu untuk belajar sekolah Sabat dan juga menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan melalui dua persatuan. Nanti kita akan mendengarkan pelajaran sekolah Sabat yang dibahas oleh hambanya, Pendeta Sony Kapitan. Dan biarlah saat ini kita boleh bersukacita atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita untuk bergabung di dalam ibadah siang dalam mempelajari akan firman Tuhan. Baik, saat ini kita akan mulai, kita akan mendengarkan lagu pembuka. Hari Sabat yang indah, yang suci dan mulia, Tuhan sudah tentukan untuk kita sucikan. Meskipun saya kecil, ku ingat bunyi Injil. Ingatlah hari Sabat pada setiap saat. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang hati bergemar. Hari Sabatlah hari pertemuan yang suci di dalam rumah Tuhan, bersama handai taulan, sama-sama menyanyi dengan doa memuji Bapa Allah suci dengan hati yang jernih. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang hati bergemar. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang hati bergemar, bergemar. Baik, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami, Maha Pengasih yang bertata dalam kerajaan surga. Di tengah hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala kasih dan berkat-Mu, sudah memberkati dan menyertai kami. Kembali Engkau dapat mengumpulkan kami, umat-umat Tuhan, untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat yang disampaikan hamba-Mu, Pendeta Sony Kapitan, dan kami akan bersama-sama naikkan doa kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini, memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang turut mengambil bagian dalam pelayanan siang ini. Biarlah penuhi dengan Roh Kudus Tuhan, dan juga memberkati saudara kami yang mengikuti akan acara ini baik melalui Zoom juga melalui Facebook. Biarlah Engkau memberkati, memberikan sukacita dari surga di dalam segala kehidupan mereka, dan juga memberkati semua perangkat yang digunakan agar dapat berjalan dengan baik, sehingga kami dapat mengikuti acara ibadah pada siang hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami dan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan pembahasan firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat di hari Selasa, kita akan mendengarkan lagu tema kita, I Will Go.
Saat ini kita akan mendengarkan pembahasan firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat di hari Selasa, dan setelah itu akan ada ruang tanya jawab atau mungkin ada tambahan yang saudara-saudara boleh sampaikan nanti setelah hamba Tuhan Pendeta Sony Kapitan menyampaikan akan pelajaran sekolah Sabat baik kita pada siang hari ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Erwin Simbolon. Salam untuk kita semua. Dan Shalom. tentunya, salam, puji Tuhan. Tentunya kita bersukacita, bersyukur saat ini kembali melanjutkan metode pelajaran firman Allah dari pelajaran sekolah Sabat. Ya, setiap hari kecuali hari Jumat ya, Sabtu dan Minggu. Luar biasa ini wilayah 11 dan juga saudara yang lain yang bergabung di wilayah 11. Saya melihat baik Pendeta Simbolon sebagai protokol, ketua wilayah, Pendeta James Sursina yang selalu koordinasi dan setia untuk mengontrol acara ini. Bahkan Toto Jemaat yang hadir, baik tulang Ritonga, ada Ibu Tiran Limbong ya, mamanya Veronica, ya, kemudian ada Bapak James Frank, ya, ada juga Ibu Jan, ya, bahkan saya lihat tadi ada Bapak Lesiasel, ya, Bapak Lesiasel dari Pelni, ya, kemudian ada Titik Fariki, salam kenal ya, dan ini ada tulisan bahasa Korea ini atau bahasa Jepang ini, salam kenal siapa ini, ya, kemudian ada juga Miles ya, salam kenal Cindy ya, dan tentunya saudara yang lain yang saya lihat di device ini ya, dan saudara Simon yang setia. Baik, saudara yang terkasih, kita punya waktu kurang lebih hanya 1 jam. Tapi pelajaran sekolah Sabat kita hari ini, secara khususnya izinkan saya memberikan garis besar hanya kurang lebih sekitar 7 menit sampai 10 menit tentang keadaan baru ya. Hari Selasa pelajarannya ya, tanggal 24 Agustus, yaitu subtema dari pelajaran sekolah Sabat kita, ritme perhentian ya. Kemarin kita telah dengarkan Pendeta Ketler Segala telah menguraikan tentang ritme perhentian, tentang pelajaran hari Minggu dan Senin ya. Bagaimana tentang konsep daripada ritme dalam pembukaan ataupun perhentian dan perintah untuk berhenti ya. Pada hari ini kita dapatkan di sini bahwa keadaan baru yang dimaksud di sini adalah kondisi keadaan dari bangsa Israel, generasi yang selanjutnya ya. Tentu generasi orang tua mereka adalah generasi yang bersama dengan Musa dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Dan inilah anak-anak mereka ataupun cucu mereka, ya, di mana mereka mengikuti peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Di pelajaran sekolah Sabat kita tertulis, ya, bahwa mereka menyaksikan tentang kurangnya kepercayaan orang tua mereka, ya, di alinea yang pertama. Mereka melihat, tapi keturunan daripada bangsa Israel ini yang selanjutnya, mereka juga menyaksikan penyertaan Tuhan yang luar biasa, ya. Suasana yang mereka dapatkan, keadaan yang mereka dapatkan, ya, sebagai generasi yang melanjutkan ini dari orang tua mereka adalah adanya penyertaan Tuhan. Contohnya seperti tiang awan, ya. Tuhan menyertai mereka. Kalau sudah tiang awan itu muncul, dalam arti mereka sudah siap-siap berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Bahkan menaungi mereka ya dari terik matahari. Ya, saya belum pernah ke Timur Tengah sana atau ke tanah Palestina atau tanah Israel sana. Tapi kalau kita nonton di video YouTube, bahkan pernah para sahabat kita dalam Tuhan yang punya video pernah mengadakan perjalanan ke sana. Boleh jadi ada di sini teman-teman yang sudah ke sana. Ya, daerah di tempat itu adalah sangat terik ya, ataupun panas sekali. Tapi luar biasa Tuhan kasih payung istilahnya, tiang awan ya. Mereka berjalan ya. Ya, dan kemudian malam hari mereka tidak kedinginan, ada tiang api menghangatkan mereka. Luar biasa, siang malam Tuhan tetap menyertai mereka. Bahkan keadaan ini pun berlanjut tidak hanya sebatas itu. Tiap hari ya, bukti daripada pengingat bagi Sang Pencipta yaitu Tuhan sendiri. Bukan seperti pelajaran sekolah Sabat saja hari kemarin atau Minggu dan Senin. Tentang Sabat itu adalah bukti tentang penciptaan atau pencipta, adanya pencipta yang berhenti di hari ke-7 dan berhenti menguduskan dan memberkati. Tapi pada saat ini pelajaran sekolah Sabat kita di hari Selasa ini kembali diangkat dari Alkitab, dari Keluaran pasal 16 ayat 14 sampai 31, bagaimana Tuhan Allah kasih penyertaannya, itu kasih makanan mereka, itu mana ya. Tiap hari ya dikatakannya seperti apa itu ketika embun itu datang ya. Kalau saudara terkasih baca di Keluaran pasal 16 ayat 14 mulai sampai pasal ayat 31, kita dapatkan ya seperti istilah sisik ya, tapi halus ya. Dan kemudian lebih lanjut lagi
mana ini tiap hari mereka dapatkan. Dan di hari Jumat ya mereka kumpul bisa 2 kali lipat sampai dapat 2 gomer ya. Tapi kalau mereka ikut penyertaan Tuhan ya hari Sabatnya mereka sudah Jumatnya sudah kumpulkan ya. Dan di dalam Alkitab ada tertulis kalau kita baca dari Keluaran pasal yang ke-16 ini ayat 14 sampai 31, tidak busuk mana itu. Ya, luar biasa nih pencipta ini ya, Tuhan kita ya. Dan kemudian ini membuktikan tentang hal-hal yang terindah. Tapi juga ada konsekuensi yang terjadi. Ada juga ketidakpercayaan dari bangsa Israel atau generasi yang baru ini. Rupanya ada orang juga yang coba-coba di hari Sabat. Mereka coba cari-cari itu mana. Cari-cari tapi tidak ditemukan. Ya, ya ini membuktikan Alkitab ini adalah buku yang autentik. Ya, apa adanya. Kasih tahu. Ya setia, yang tidak setia, dan seterusnya. Baik, inilah generasi yang baru ini. Mereka siap memasuki tanah perjanjian ya, tanah perjanjian. Namun Musa harus kumpulkan mereka kembali karena Musa waktu itu sudah masa tua. Dan untuk memastikan bahwa generasi ini mengingat ya, saya baca di alinea yang terakhir di buku Sekolah Sahabat kita, supaya mereka ingat bahwa ada misi ya, siapa mereka dan misi mereka ya. Dan Musa kasih ingat kembali bagaimana kesalahan dari orang tua mereka yang lalu ya. Dan Musa kasih mengulangi tentang konsep hukum Allah ya. Inilah keadaan ya baru yang dihadapi oleh generasi ini yang melihat peristiwa sejarah kehidupan yang mereka alami saat mereka juga akan menuju ke tanah perjanjian. Demikian tentang sekilas pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari Selasa. Saya serahkan kepada pemimpin Pak Pendeta Simbolon untuk memandu. Oke, terima kasih Pendeta Sony Kapitan yang sudah menyampaikan akan firman Tuhan pelajaran Sekolah Sahabat di hari Selasa. Mungkin dari apa yang disampaikan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita, ada pertanyaan atau mungkin tambahan dari saudara-saudari yang berikan kesempatan. Saya ada satu pertanyaan. Dalam zaman kita sekarang ini, pelajaran apa yang boleh kita ambil dan terapkan di dalam kehidupan kita dari pengalaman bangsa Israel, khususnya tentang mana, Pendeta? Terima kasih hamba Tuhan, Pak Pendeta Rin Simbolon. Ya, baik saya akan menjawab, tapi saya juga lupa salam teman tadi yang baru, Pendeta Felix Gosalia, Pak Pendeta. Salam buat Pendeta Ronald Mioyo ya di Bola Mengandung, teman kuliah saya waktu di Ayas. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pertanyaan menarik. Ya, bagaimana dengan mana ini waktu zaman Israel? Ya, dalam pengertian untuk kita kehidupan saat ini. Ya. Terima kasih hamba Tuhan Pak Pendeta Simbolon. Kita tahu di dalam Keluaran pasal 16 ya ayat 14 sampai 31, mana ini adalah makanan yang Tuhan sediakan ya. Untuk siapa? Untuk umatnya, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Saat mereka sedang dalam perjalanannya dan mereka ada di lokasi di padang gurun ya. Jadi perjalanan di padang gurun, kalau kita sekarang ini perjalanan iman kita Pak Pendeta, ya kita secara lahiriah ya kita masih menetap di rumah kita dan lain sebagainya. Ada di sini boleh jadi kami selain para pendeta, di sini ada tutup jemaat, ada juga saudara yang lain yang punya pekerjaan, boleh jadi ada juga orang tua kami yang pensiunan, tapi paling tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki ya. Ya, baik ada yang usaha wirausaha, ada juga pekerjaan di kantoran dan lain sebagainya. Inilah bagian tanda kutip ya, artinya mana ya, berkat yang Tuhan sediakan ya dalam kehidupan kita setiap hari itu ya. Kalau zaman dulu bangsa Israel zaman perang belantara ya, mereka tidak ada lahan untuk bercocok tanam atau bertanam ya. Ya, tapi mereka disediakan Tuhan, luar biasa ya. Ya, kalau ada ayat yang Yesus kasih contoh di dalam Injil Matius ya pasal yang ke-6 ya kalau tidak salah. Di sana ada tertulis bagaimana burung pipit saja Tuhan sediakan makanan ya. Jadi luar biasa Pak Pendeta Simbolon punya pertanyaan ya. Ini pertanyaan yang menggugah kita dalam suasana pandemik ini ya. Ya, penghasilan boleh jadi pun berkurang, ada orang lagi yang di PHK ya, dan bahkan kesulitan untuk makan minum ya. Kita masih bersyukur masih bisa makan ya. Tapi paling tidak ada saudara kita demikian. Tapi ini pertanyaan Pendeta Simbolon sangat menggugah kembali iman kerohanian kita. Ya. Dari bukti dari Keluaran pasal 16 ayat 14 sampai 31, jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir bahwa Tuhan tetap menyayangi, mengasihi umatnya. Paling tidak contoh nyata ada tertulis dalam Alkitab. Mana saja Tuhan siapkan makanan untuk umatnya. Ya, oh ya, mana itu apa tuh mana? Kalau kita baca di Concordance atau di Kamus Alkitab, mana ini makanan para malaikat. Luar biasa ya. Rasanya seperti ini madu dan ketumbar itu ya.
ya di concordance itu ya. Jadi kita lihat di sini ya Pak Pendeta Simbol dan teman-teman ya yang boleh jadi pernah membaca di concordance bahwa makanan malaikat saja Tuhan siapkan untuk umat-umatnya. Kita ada di bumi yang penuh dengan dosa ini. Luar biasa Tuhan mengasihi. Terima kasih, barangkali ada tambahan yang lain. Baik, mungkin ada masukan atau tambahan dari saudara-saudari. Mungkin Pak Pendeta Simbol, saya kasih pertanyaan dulu ya. Boleh ya dari pembicara kasih pertanyaan ya, supaya ada diskusi. Baik, terima kasih Pak Pendeta Simbolon. Teman-teman sahabatku yang terkasih yang ada di Zoom ini, pertanyaan saya hanya bertanya dari alinea terakhir di sekolah sahabat kita hari Selasa ini. Ya, kenapa ya Musa harus mengulangi lagi kepada generasi yang sebelum masuk ke tanah Kanaan ini? Ya, mengulangi lagi peristiwa yang lalu. Ya, Musa kasih cerita-cerita lagi. Kenapa? Ya, silakan memberikan jawaban. Bapak Ritonga mungkin ada kasih masukan. Terima kasih, Pendeta. Jadi memang generasi baru ini kan adalah generasi yang lahir di dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Mereka adalah orang-orang yang tidak yang tidak mengalami masa perbudakan, tapi Tuhan ngasih mereka pendidikan, proses bahwa mereka diingatkan bahwa generasi ini mereka punya generasi ini akan mengingat siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang orang tuanya orang yang sudah lupa hari Sabat karena diperbudak di tanah Mesir, dan mereka sudah lupa hukum Tuhan, sehingga mereka sadar bahwa kami sebagai umat Tuhan yang baru ya di generasi kedua, mereka punya misi dan mereka umat pilihan yang harus menjaga akan pesan Nabi Musa, ya pesan Tuhan melalui Nabi Musa, supaya mereka benar-benar melakukan apa perintah Tuhan itu. Dan mereka sudah banyak mengalami mujizat-mujizat selama mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Banyak tantangan. Jadi mereka itu semacam pernah saya baca itu bahwa menyeberang Laut Teberau itu merupakan baptisan ya buat bangsa itu. Jadi kita juga digambarkan dalam hidup ini, kita dalam menuju ke kerajaan surga itu banyak tantangan yang kita hadapi. Sama seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi itu adalah gambaran bagaimana perjalanan hidup kita menuju surga atau menuju kalau bangsa itu tanah perjanjian. Nah, itulah misinya, dan kita juga sekarang punya misi I will go. Ya, kita sebenarnya sudah lebih beruntung dari mereka. Kita sudah bisa baca Alkitab, tahu bagaimana yang keadaan zaman dulu. Kalau bangsa itu kan masih mentalnya juga namanya mental yang masih diperbudak, sudah sangat sangat tertinggal. Jadi kita bersyukur kita bisa baca dari Alkitab, dan ini misi I will go itu ya harus kita lakukan, kita laksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Seperti saya KPA, nggak pernah kami berhenti, terus cari materinya. Habis Win Wellness, cari di modul dari conference. Habis dari modul conference, pakai Amazing Fact, Prophecy Series. Habis Amazing Fact, pakai Mari Belajar bersama Mark Finley. Jadi terus supaya supaya basic dari keimanan kita tetap terjaga, terpelihara, sehingga bisa kita berikan pada orang lain. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ritonga. Atau mungkin ada tambahan dari yang lain? Ada tambahan dari Pendeta Felix? Ada masukan dari yang lain? Iya, ya Pendeta. Terima kasih. Jadi kenapa tadi dikatakan bahwa Musa harus mengulangi lagi kepada generasi ini, itu sangat
sangat jelas dalam pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu dia tidak ingin agar kesalahan dari generasi sebelumnya ulang kembali. Dan kenapa ini harus diulangi? Agar mereka selalu mengingat perjanjian ini, selalu mengingat peraturan-peraturan ketetapan Tuhan, manakala mereka masuk di tanah yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa ini. Kita tahu bahwa kitab Ulangan itu berisi banyak tentang pengulangan-pengulangan. Kenapa harus diulangi? Karena pada saat itu Musa ingin mempersiapkan generasi ini memasuki tanah yang baru. Jadi ada banyak sekali, bukan saja mengenai Sabat, tetapi ada banyak tentang penyembahan berhala, tentang peraturan-peraturan, najis, dan lain sebagainya yang diutarakan oleh Musa agar bangsa ini tetap dalam perintah Tuhan dan tidak menjauhi Tuhan mereka. Mungkin intinya adalah Musa ingin agar bangsa ini tetap mengingat kebaikan Tuhan dan perintah Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta atas masukannya. Gimana ini Pendeta Tony Kapitan? Ya, Pendeta, terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain dari saudara-saudari sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Ya, saya mencoba Pendeta karena kelihatannya sepi nih Pendeta. Ini keadaan baru. Ajaran kita adalah keadaan baru. Ini maaf saya tidak menggunakan gambar ya. Ini keadaan baru. Sebenarnya kita jarang menyatakan keadaan kita pribadi ya. Seperti contoh saya. Dulu sampai sekarang saya anggap saya itu sama. Ya. Nah, kalau kita berada dalam Yesus Kristus katanya kita ada dalam keadaan baru. Jadi dalam keadaan baru ini sebenarnya menyatakan bahwa kalau kita berada di dalam Yesus Kristus, kita adalah ciptaan baru. Kira-kira begitu kan? Nah, kemudian kalau kita baca di Keluaran 16 itu di bawah itu dia bilang begini. Yang ke-33 mungkin ya. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana itu di dalam segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Musa dan Harun itu adalah untuk Tuhan. Di sini saya boleh menggambarkan apa yang kita kerjakan ini adalah untuk Tuhan. Untuk disimpan turun-temurun. Ini yang mesti kita pahami. Harus disimpan turun-temurun. Bukan karena mana saja. Karena apa? Keadaan baru yang kita dapatkan itu adalah calon. Bagaimana kita bisa membawa diri kita dan sahabat-sahabat kita. Orang-orang kepada Yesus Juru Selamat. Untuk apa? Untuk masuk pintu surga. Saya tidak mengatakan masuk surga. Karena kita sampai di pintu saja itu kita masih ada problem yang harus kita selesaikan. Saya boleh bacakan lagi. Di itu saja dulu. Nanti terlalu banyak saya. Nah, itu pendapat saya seperti itu. Jadi pelajaran hari Selasa ini menggugah hati kita supaya kalau kita berada di keadaan yang baru itu benar-benar harus bagaimana yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita manusia zaman ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya untuk menambah akan pengetahuan kita akan firman Tuhan di pelajaran hari Selasa. Jadi pelajaran tentang keadaan baru, mengingatkan kita bahwa kita sebagai ciptaan baru, manusia yang baru, dan juga pelajaran tentang manna, mengingatkan kita bahwa Tuhan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Bahwa Tuhan tidak hanya menyediakan makanan bagi kita di hari Sabat ketika kita berhenti
Tapi sama seperti bangsa Israel, setiap hari Tuhan sediakan bagi mereka. Dan di hari Sabat, ketika mereka tidak bekerja, ketika mereka berhenti memuji Tuhan, Tuhan menyediakan 2 kali lipat. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Dan selain itu juga Tuhan mengajarkan kepada kita juga, sama kepada bangsa Israel, keteraturan agar mereka mengikuti akan aturan Tuhan. Ketika mereka mengambil bagian lebih daripada hari-hari yang lain, maka yang sisa itu menjadi ulat, busuk, tidak bisa digunakan. Tetapi khusus hari Sabat itu harus diambil 2 kali lipat, karena hari Sabat mana tidak turun. Jadi banyak pelajaran yang kita ambil. Inilah menandakan bahwa kita adalah ciptaan baru, keadaan baru. Jadi semua menjadi baru dalam kehidupan kita, yang tentunya bicara tentang baru, menyenangkan di dalam kehidupan kita. Baik, waktu kita masih ada. Mungkin ada pertanyaan 1 atau 2 lagi. Saya punya pertanyaan, Pendeta. Ya. Mungkin boleh kita diskusikan sama-sama. Jadi ketika bangsa ini masuk di tanah Kanaan, mana itu tidak lagi diberikan. Tapi kalau kita baca, ternyata mana itu ditaruh di dalam tabut perjanjian. Ya. Kenapa ditaruh di tabut perjanjian? Apa sih signifikan mana ini sehingga ditaruh di tabut perjanjian? Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Kami serahkan kepada Pendeta Sony Kapitan. Terima kasih hamba Tuhan Pak Pendeta Felix Gosal. Sebuah pertanyaan yang bisa dikatakan key question atau pertanyaan kunci. Ya, kenapa mana ini disimpan di tabut perjanjian? Jadi kita tahu bersama bahwa mana yang Tuhan berikan ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu di padang gurun dan perjalanan mereka atau padang pasir untuk kebutuhan hidup mereka, ya, untuk makanan mereka untuk setiap hari, ya. Membuktikan tentang pemeliharaan Tuhan seperti sahabat-sahabat yang terkait sudah memberikan jawaban tadi dan juga Pendeta Gosal. Namun perlu diingat bahwa mana ini pun demikian, seperti contoh dalam Keluaran pasal 16, ya, bahwa kalau itu dilanggar, ya, oleh bangsa Israel dalam arti mereka tidak mengikuti petunjuk Tuhan melalui Musa, ya, mana ini bisa juga berulat, ya. Bahkan di dalam Keluaran pasal 16, ya, ada Alkitab di tangan saya ini, ya, di ayat yang ke-14, ya, 15 dan 16 di sini, ya, bahwa mana ini pada waktu matahari muncul dia akan mencair, ya, mencair dan hilang, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa ini membuktikan bahwa proses pembusukan ini bisa terjadi, ya, karena dalam keadaan kita yang ada di dunia yang penuh dengan dosa ini, ya. Dan mana ini pertanyaan Pak Pendeta Felix Gosal, kenapa taruh di tabut perjanjian, ya? Kita tahu bahwa tabut perjanjian ini posisinya ada di dalam bilik yang maha suci, ya. Di mana ada kesucian adalah melambangkan kehadiran daripada Allah, dan memang kehadiran dari Allah ada di dalam kemah pertemuan ataupun istilahnya bilik yang maha suci, dan membuktikan bahwa proses pembusukan itu tidak akan terjadi, ya. Ya, satu poin untuk mana tersebut. Dan poin yang berikut adalah seperti yang tadi telah diuraikan oleh para sahabat terkasih, bahwa ketika mana ini dia awet taruh di tabut perjanjian, ini juga menjadi pengingat bagi generasi-generasi selanjutnya dari bangsa Israel, ya, keturunan atau anak cucu atau cicitan selanjutnya, ya, bagaimana ada Allah yang maha kuasa, ya, dalam sejarah kehidupan yang terjadi, yang pernah menolong nenek moyang mereka, pemeliharaan Tuhan pada umatnya dalam hal ini pada nenek moyang mereka, dan hal yang sama untuk keturunan, ya, bahwa Allah sanggup menolong mereka. Jadi ini jawaban bisa diberikan tambahan oleh sahabat-sahabat yang terkasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih. Mungkin ada masukan yang lain? Baik, kalau tidak ada lagi, saat ini mau tanya Pendeta. kita akan Maaf dengar. Pendeta, mau tanya. Oh ya, ya. Tadi Oke. dikatakan mana itu disimpan di bilik maha suci. Itu ditulis di Alkitab apa di Roh Nubuat?
Keluaran 16, Pak Ritona. Oh, ayat? Ayat 33 dan 34. Kalau ayat 33, sebab itu Musa berkata pada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh. Dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Ayat 34, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum, Allah untuk disimpan. Oh, jadi ditabut ya. Iya, makasih Bu. Terima kasih Ibu Pendeta Lady Borsitompul. Terima kasih Pendeta Gosal tadi. Pak Pendeta. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Kalau ya saya lagi Pendeta. Ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Tonga tadi. Ya. Mana itu bukan mananya ya. Dia disebutnya itu kan buli-buli itu ditempatkan Harun di perjanjian. Pertanyaan saya, kenapa mana itu harus disembunyikan? Disembunyikan apa ditaruh aja itu? Ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah. Kenapa ditaruhnya di hadapan tabut, bukan di dalamnya? Bukan di dalamnya kan? Nah, kenapa harus ditaruh di situ? Apakah itu word of God termasuknya? Karena dari mana itu ada satu hukum, ada satu perintah yang harus diikuti. Atau bagaimana? Silakan, Pendeta. Terima kasih Bapak James Franz. Ini pertanyaan yang menarik. Terima kasih tadi Ibu Pendeta Leni Sitompul telah menolong kita. Kalau kita lihat kembali di Alkitab, dari Keluaran pasal 16, ayat 32 sampai 34, saya baca kembali. Demikian firman Tuhan. Dari ayat 31 saja. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Ayat 32. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ayat 33. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Ya, jadi terima kasih pertanyaan dari Bapak James Franz adalah kenapa mana ini tidak taruh di dalam tabut tadi ya, tapi taruh di artinya bukan di dalam tabut ya, tapi ada di bilik yang maha suci. Dijelas di ayat ini ada tertulis bahwa Tuhan kasih petunjuk ya, Tuhan kasih petunjuk dan Musa mengikuti petunjuk Tuhan ya, bahwa harus disediakan tempat khusus, namanya istilahnya buli-buli ya, tempat untuk menyimpan akan mana ini ya. Tadi mana itu warnanya putih seperti ketumbar dan rasa kue madu. Dan posisinya daripada buli-buli yang di dalamnya ada mana ini, Musa minta Harun untuk tempatkan itu di hadapan tabut hukum Allah. Berarti posisinya ada juga di dalam bilik yang maha suci. Jadi terima kasih Bapak James Franz. Jadi Musa mengikuti petunjuk Tuhan ya. Jadi harus taruh demikian. Ya. Untuk menjadi satu petunjuk pengingat bagi keturunan dari bangsa Israel. Bahkan juga untuk bagi kita bersama tadi bahwa mana ini kalau dia berada posisi di padang gurun, matahari muncul saja dia mencair, hilang ya. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa hadirat Tuhan itu proses pembusukan tidak terjadi. Silakan ada tambahan yang lain. Oke, Ibu Leni Marbun, ada mungkin masukan? Baik, tetapi di ayat yang lain, di perjanjian baru, kalau kita membaca di dalam Ibrani 9 ayat 4, saya baca di sini ya. Di situ terdapat mezbah pembakaran
kukupan dari emas, dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi di ayat yang lain dikatakan bahwa dia di dalam, ya, di dalam tabut, bukan di hadapan. Nah, kalau saya melihat maknanya seperti tadi pertanyaan Bapak James Frank, ya, kenapa harus ditaruh di situlah, ya, entah di hadapan, entah di dalam. Karena bangsa Israel selama 40 tahun mereka memakan makanan surga. Ya, tetapi begitu mereka sampai di tanah perjanjian, makanan itu berhenti, ya, berhenti dengan sendirinya, dan mereka harus mencari makanan yang lain. Nah, demikian juga kenapa mana itu disimpan. Suatu saat kalau kita tiba di tanah perjanjian surgawi, ya, kita mengingat bagaimana Tuhan memberikan mana-mana rohani di dalam kehidupan kita. Jadi itu sekarang kita simpan di hati kita, ya. Tetapi itu akan, ya, kita akan selalu ingat bahwa Tuhan memeliharakan kita seperti kata Pendeta Sony Kapitan. Jadi kenapa disimpan? Ya itu sebagai tanda peringatan bagaimana luar biasanya Tuhan memberikan satu makanan surga yang teratur, yang tidak ada hari Sabat, tapi bisa diambil berlebih hari Jumat dengan segala keunikannya. Terima kasih. Itu tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Leni Marbun yang sudah menyampaikan tambahan bagi kita. Jadi itu sebagai peringatan bagi kita, dan mana itu bertahun-tahun. Kalau tadi tidak basi dalam untuk hari Sabat, tapi mana dalam buli itu bertahun-tahun tidak mencair dan tidak berulat. Dan itu juga merupakan mujizat bagi Tuhan, peringatan bagi bangsa Israel bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, suka bersungut-sungut, tapi dengan ada peringatan mengingatkan mereka akan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, menyediakan apa yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Saat ini kita akan mendengarkan closing statement dari Pendeta Sony Kapitan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Baik, terima kasih Pendeta Erwin Simbolon dan juga sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Dari pelajaran Alkitab ini, melalui metode pelajaran Sekolah Sahabat dan diskusi kita bersama, dalam closing statement ini bahwa pelajaran kita dapatkan tentang ritme perhentian, ya. Ritme artinya tempo yang teratur, ya. Tentang perhentian atau hari Sabat yang suci, ya, secara teratur yang perlu dimiliki oleh umat-umat Tuhan, ya, sepanjang, ya, masa hingga kembali pada masa kekekalan, ya, atau pada saat Yesus datang kedua kali dan bertemu dengan umat tebusan, ya, Sabat tetap dimiliki. Dan tentunya Sabat, ya, menjadi satu perlengkapan, ya, ingatan sebagai umat Tuhan, ya, terhadap saudaraku dan saya, bahkan peristiwa yang ada tertulis dalam Alkitab ini terus mengingatkan kita mengenai pencipta yang kita miliki. Jika Sabat dipelihara dengan setia untuk umatnya yang memilikinya, dan tentu Sabat mengatakan tentang Allah yang menciptakan kita, ya, yang peduli kepada kita dan memperhatikan kebutuhan harian kita, seperti contoh tadi mana tadi, ya. Dan ini juga adalah sebuah pengingat tentang kuasa Allah yang melepaskan, ya. Sang pencipta yang maha kuasa melepaskan Israel dari perhambaan Mesir, dapat juga melepaskan kita, saudaraku dan saya, dan umat-umat Tuhan yang menyaksikan ataupun menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, terlepas dari perhambaan kebinasaan berdosa atau menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih kepada Sony Kapitan yang sudah menyampaikan pembahasan Sekolah Sahabat baik kita pada siang ini. Baik, kita tutup ibadah kita. Saat ini kita akan mendengarkan lagu penutup. Tuhan
Kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami belajar tentang firman Tuhan, ritme perhentian dalam pelajaran keadaan baru. Generasi demi generasi berlanjut seperti sampai saat ini kami ya Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mengingat pelajaran firman ada tertulis peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Ajarkan kepada kami hidup tetap setia di hadapan Tuhan. Keadaan yang kami miliki saat ini, demikian punya pengharapan untuk kedatangan Yesus yang segera datang. Kami percaya keadaan baru, keadaan yang terbaik, yang terindah adalah bertemu dengan Yesus Kristus. Menikmati Sabat bersama dengan Yesus hidup kekal selamanya. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, tetaplah bersama kami dalam kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Yesus doa dipersembahkan. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu bersama kami, baik melalui Zoom maupun melalui live stream yang sudah bergabung dengan jemaat kami di Fisdak. Kita tentunya bersyukur kesempatan indah kembali dapat mempelajari firman Tuhan dan kiranya pembelajaran ini dapat lebih menguatkan iman kerohanian kita dan itu membawakan kita untuk lebih dekat mengenal Tuhan kita. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita yang akan kita baca dari pelajaran sekolah sahabat kita, dan pada saat ini kita memasuki bagian yang kedua dari minggu ini, yaitu hari Senin. Perintah untuk berhenti, the command to rest. Inilah pelajaran yang kita akan baca pada terlebih dahulu dan kemudian ada tambahan yang tentunya seperti biasa kita akan bawakan di akhir bacaan pelajaran sekolah sahabat kita. Di dalam pelajaran buku sekolah sahabat dituliskan penciptaan mungkin sangat baik tetapi belum lengkap. Tadi malam kita sudah lihat ya, kita katakan segala sesuatu itu sangat baik ya, tov, tetapi belum tamim, belum apa? Belum lengkap. Kenapa? Karena penciptaan diakhiri dengan istirahat Tuhan dan berkat khusus dari hari ke-7 atau hari Sabat ya. Itu yang kemudian kita bisa lihat akan apa ya? Dapat melengkapi. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 3. Sabat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penciptaan Tuhan. Faktanya bahkan Sabat adalah puncak penciptaan. Kita sudah lihat bagaimana hari pertama berhubungan dengan hari keempat, 2 dengan 5, 3 berhubungan dengan hari ke-6. Hanya Sabat yang memang adalah puncak
puncak penciptaan. Tuhan menjadikan istirahat dan menciptakan ruang bagi komunitas di mana umat manusia, yang pada masa itu adalah keluarga inti Adam dan Hawa, mereka umat manusia itu dapat menghentikan kegiatan sehari-hari mereka dan beristirahat berdampingan dengan pencipta mereka. Sayangnya, dosa memasuki dunia ini dan mengubah segalanya. Tidak ada lagi persekutuan langsung dengan Allah. Sebaliknya, kelahiran yang menyakitkan, kerja keras, hubungan yang rapuh dan tidak berfungsi dengan baik dan terus-menerus, ya. Celaka yang tiada henti yang kita semua tahu dengan baik karena kehidupan di dunia yang berdosa ini. Itulah yang kita alami, ya, oleh sebab akibat daripada dosa. Dan tetap bahkan di tengah-tengah semua itu, masalah-masalah yang kita hadapi dalam dunia ini, hari Sabat Tuhan itu tetap ada. Simbol abadi dari penciptaan kita dan juga harapan dan janji penciptaan kita kembali. Jika mereka membutuhkan hari Sabat istirahat sebelum dosa, Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka juga membutuhkan hari Sabat. Apalagi kita setelah mereka tersebut, ya. Tapi Tuhan memang tetap apa? Tetap adakan. Tuhan tidak berhentikan Sabat itu setelah manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Kita masih memiliki apa? Mingguan, ya, siklus mingguan, ya. Kalau 1 bulan, ya kita tahu, ya, kenapa kita memiliki 1 bulan, ya. Bulan itu yang mengelilingi apa? Bumi kita selama apa? 1 lingkaran. 1 tahun apa? Yaitu bumi kita mengelilingi matahari itu selama apa? 1 kali, 1 lingkaran penuh. Tapi 1 minggu, bagaimana 1 minggu itu terjadi? Itu hanya karena Tuhan. Tidak ada fenomena alam. Itu fenomena supernatural, supra alamiah yang terjadi. Itulah sebabnya tetap ada. Tuhan tidak ciptakan bukti istilahnya Tuhan tidak menciptakan tanda penciptaannya itu bagaikan batu. Kalau hanya 1 batu yang besar, mungkin ada orang di geografis batu tersebut yang memiliki hak yang lebih tentang tanda penciptaan Tuhan, tanda Tuhan sebagai pencipta. Tapi Tuhan ciptakan hari. Kenapa? Karena tidak ada yang berhak untuk memiliki hari atau jam atau waktu, dengan kata lain. Waktu tidak ada yang dapat klaim, oh itu kami di Amerika yang punya, itu hak paten orang Amerika waktu tersebut. Tidak. Itulah sebabnya Allah memberikan hari ke-7, waktu tersebut. Karena tidak ada yang dapat mengklaim, tapi itu dapat diberikan untuk semua umat manusia. Ya, mari kita lanjutkan pelajaran kita, bacaan kita, ya. Jadi, apalagi setelah manusia berdosa, kita membutuhkan hari Sabat istirahat tersebut. Bertahun-tahun kemudian, ya, pelajaran kita katakan, ketika Allah membebaskan anak-anaknya dari perbudakan di Mesir, Dia mengingatkan mereka lagi akan hari istimewa ini. Dia ingatkan mereka. Bacalah Keluaran 20 ayat 8-11. Apa yang diajarkan hal ini kepada kita tentang pentingnya hari Sabat sehubungan dengan penciptaan. Jadi sekali lagi umat-umat Israel itu diingatkan, ya. Ini diingatkan, ini Keluaran 20 itu katakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu bukan diingatkan untuk hanya kepada kita saat ini, ya betul, kita seringkali lupa. Tetapi pada mulanya ini diingatkan kepada siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang baru keluar dari Mesir. Mereka diperhamba di Mesir, mereka harus siklus bekerja, mereka itu bukan lagi 7 hari tapi 10 hari terus mereka harus bekerja. Ya, istirahat sedikit tapi tidak ada istirahat, cuma 10 hari terus. Jadi kepada mereka Tuhan katakan, ingat kuduskan hari Sabat. Aku sudah berikan itu hari Sabat itu kepada nenek moyangmu. Dan besok kita akan pelajari bahkan sebelum 2 loh batu Tuhan berikan yang di dalam Keluaran 20 ayat 8-11 ini, hari Sabat itu Tuhan kita akan pelajari besok, ya. Itu sudah prinsip hari Sabat itu sudah mereka berikan pada saat mereka berada di padang gurun sebelum 10 hukum Tuhan itu atau the 10 commandment ini diberikan. Jadi inilah kita lihat. Tuhan ingin supaya umat manusia melihat hari Sabat itu bukan diasosiasikan dengan orang Yahudi, tetapi hari Sabat itu diasosiasikan dengan Allah, umat manusia, pencipta seluruh umat manusia. Jadi itulah yang dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau
atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Lengkap. Dengan kata lain ya, lengkap semuanya ya. Ayat ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Malam ini kita pelajaran tambahan kita hanya fokus kepada Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Kita lihat nuansa-nuansa indah ya yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini. Mungkin kita sering baca, banyak di antara Anda yang sudah hafal, tapi mari kita lihat strukturnya untuk kita melihat bagaimana Tuhan ini tidak sembarangan memberikan apa ya? Perintahnya khususnya tentang hari Sabat ini. Nanti kita akan lihat di bagian tambahan saudara ya. Mari kita baca terus pelajaran soal Sabat kita. Dengan perintah ini Allah memanggil kita untuk mengingat asal-usul kita. Bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang. Kita bukan produk kebetulan dari kekuatan-kekuatan yang tanpa perasaan, tidak peduli, dan kekuatan yang buta. Kita bukan karena terjadi secara kebetulan oleh karena teori evolusi yang sudah menyatakan hal tersebut pada kita. Tapi sebaliknya, ayat ini menyatakan bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Kita diciptakan untuk berbagi persekutuan dengan Tuhan. Tidak peduli bahwa orang Israel telah diperlakukan seperti budak hanya dengan sedikit nilai atau tidak bernilai orang Israel itu diperlakukan di Mesir ya. Tetapi setiap hari Sabat dengan cara khusus mereka dipanggil untuk mengingat siapa mereka sebenarnya, bahwa mereka adalah umat manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah sendiri. Mereka adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Ellen White dalam Alpha Omega jilid 5 halaman 298 menyatakan, karena Sabat itu menjadi peringatan akan penciptaan, itu adalah tanda dan kasih dan kuasa daripada Kristus. Pertanyaannya bagi kita saat ini, pikirkan tentang pentingnya doktrin penciptaan selama 6 hari. Lagi pula, ajaran apa lagi yang begitu penting sehingga Allah memerintahkan agar kita mencurahkan 1/7 dari hidup kita. Allah pencipta kita, dia berikan semuanya. Ya. Gantinya dia berbagi dengan kita 50-50 ya. Saya sudah berikan kamu kehidupan, saya sudah berikan berkat. Mari kita bagi 50-50. Tidak, kita hanya diminta 1/7 dari waktu kita. Ya. 1/7 dari waktu kita setiap pekan dan tanpa kecuali. Untuk apa? Kita bukan berbagi untuk apa? Untuk kasih ini dan itu kepada Tuhan, hanya untuk mengingat Dia. Untuk mengingat Dia sebagai pencipta kita. Apa? Nah, pertanyaannya, apa yang seharusnya fakta ini ajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita mengingat asal-usul sejati kita sebagaimana digambarkan dalam kitab Kejadian, ya. Kita memiliki 6 hari. Anda bisa apa ya, dengan kata lain melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita bisa melakukan banyak hal untuk diri kita sendiri. Allah mintanya 1 hari. Dengan kata lain ya. Tapi yang 1 hari itu seringkali dalam bahasa pasarnya seringkali kita masih mau sunat ya, kita mau ambil untuk kita sendiri. Tapi mari kita lihat. Pada mulanya dari minggu penciptaan ini, seperti pelajaran kita tadi malam saya sudah bahas bahwa hari Sabat itu sangat khusus, berbeda dengan hari-hari lainnya. Minggu penciptaan, 6 hari penciptaan dapat dibagi 2. Kerangka dasar yang kemudian kerangka dasar itu kita isi. Tidak heran hari pertama dan hari keempat itu berhubungan, hari kedua berhubungan dengan hari kelima, hari ketiga berhubungan dengan hari keenam, satu sama lain itu berhubungan. Tapi untuk hari Sabat tidak ada hubungannya dengan hari-hari lainnya. Dia tidak mengisi, tetapi dia adalah puncak. Semua hari-hari itu dibawa agar supaya manusia memiliki hubungan yang sempurna saat mereka masuk ke hari Sabat, hubungan yang sempurna dengan pencipta mereka. Segala sesuatunya sudah lengkap. Segala sesuatunya sudah lengkap untuk masuk kepada hari Sabat. Dan tidak heran, pada saat kita sudah pelajari, hari pertama sampai hari ke-6, pada saat Tuhan telah menciptakan hari-hari tersebut, Tuhan katakan hari-hari itu apa? Baik adanya. Misalnya, hari pertama ya, Kejadian 1 ayat 3-5, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu ayat 5 akhirnya katakan apa? Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah untuk pemisah ya, dibuat oleh terang tersebut. Itulah hari pertama. Hari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6 itu dikatakan baik.
Bagaimana dengan hari ke-7? Ya Tuhan tidak katakan lagi baik seperti hari-hari lain. Kenapa? Karena hari ke-7 itu tidak sama dengan hari lain. Jadi jangan kita bilang, oh pendeta hari ke-7 kan sama aja. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, sama-sama diisi dengan 24 jam. Mungkin ya kita bisa lihat seperti itu. Pandangan kita manusia, tapi di pandangan Tuhan, dia sudah khususkan. Bagaimana Allah khususkan? Wah ini dia. Kejadian 2 ayat 3 katakan, Anda bisa baca Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 ya. Tapi ayat 2 katakan 6 hari Tuhan sudah melakukan pekerjaan, lalu dia berhenti pada hari ke-7. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Di hari ke-7 yang dia berhenti. Ayat 3 katakan apa? Lalu Allah memberkati hari yang ke-7 itu, menguduskan hari yang ke-7 itu. Karena pada hari yang ke-7 itulah ia berhenti dari segala penciptaan, pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tidak ada kata baik, tapi lebih daripada baik dengan kata lain. Diberkati, hari lain tidak dikatakan diberkati. Hari lain tidak dikatakan dikuduskan, hari lain tidak dikatakan dia berhenti. Dan kata menguduskan, sudah sering saya ulang-ulangi ya. Kata menguduskan artinya disucikan, dipisahkan. Itulah kata kudus ya, kudus. Kayak kita sering dengar ya. Itu artinya apa? Kita dipisahkan. Bukan disamakan dengan hari-hari lain, tetapi dipisahkan. Kenapa? Hari-hari lain itu berhubungan satu dengan lain. Diciptakan manusia, diciptakan hari ke-6. Sudah cukup lengkap, sudah ada terang. Manusia sudah melihat ikan, burung, tanah, tumbuhan, benda-benda penerangan sudah lengkap. Bagus, manusia sudah terakhir. Tapi itu bukan akhir. Akhirnya itu bukan manusia. Tetapi akhir dari penciptaan bukannya manusia, tetapi manusia yang berhubungan dengan Tuhan. Manusia yang berhubungan dengan Tuhan itulah masuk terjadi di hari apa? Di hari Sabat yang berbeda. Jadi hari-hari lain itu dipersiapkan supaya masuk Sabat. Seringkali kita pikir, wah hari Sabat itu perlu supaya kita supaya hari Sabat itu dapat membuat energi kita itu cukup untuk hari-hari lain ya. Jadi hari-hari lain itu diservis oleh hari Sabat, dengan kata lain kita sering katakan ya. Hari-hari lain, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu diservis oleh hari Sabat. Oh tidak. Alkitab katakan apa? Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu untuk menservis hari Sabat supaya kita sudah siap pada hari apa? Sabat untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak heran Abraham Joshua Herschel katakan, hari Sabat bukan untuk kepentingan hari kerja. The Sabbath is not for the sake of the weekdays. Hari-hari lainnya bukan itu. Tetapi apa? Hari-hari kerja itu diadakan untuk apa? For the sake of hari Sabat. Mereka dibuat adalah demi hari Sabat. Ini bukan selingan. Hari Sabat itu bukan hanya untuk diseling-seling, menjadi selingan untuk hari-hari lain lebih penting. Tidak. Tapi justru hari Sabat itulah puncak, klimaks daripada kehidupan. Puncak daripada kehidupan. Saya memiliki satu buku yang cukup menarik untuk baca ya. Buku ini adalah berjudul The Year of Living Biblically ya. The Year of Living Biblically. Nah, buku ini cukup menarik karena ada seorang yang dia yang bernama apa ya? Jacobs ya. Jacobs ini dia tidak percaya Tuhan. Dia itu bukan seorang apa ya? Rohaniawan, tidak. Dia bahkan dia kata ya Tuhan itu bisa saja ada, bisa saja tidak. Tetapi dia ingin coba. Dia seorang apa ya? Reporter ya. Dia seorang reporter dari apa yang dia buat. Selama 1 tahun si Jacobs ini mencoba untuk menuruti semua apa yang Alkitab anjurkan untuk manusia lakukan. Jangan kamu berdusta, jangan kamu membunuh, jangan kamu, pokoknya semuanya. Kita harus selalu bersyukur, harus selalu bersuka cita dan lain sebagainya. Jadi dia coba ikuti, termasuk misalnya jangan memotong janggut lah, itu hukum-hukum apa ya, hukum-hukum perjanjian lama, jangan mencukur janggut dan lain sebagainya. Dia apa? Dia ikuti ya di dalam buku ini. Cukup menarik karena lucu sekali dengan kata lain ya buku ini. Nah, pada satu saat si A.J. Jacobs ini ditanya oleh Jenny Yabroff yang ya dari Newsweek Magazine ya. Jadi A.J. Jacobs ditanya, kira-kira setelah kamu selesai 1 tahun kan sudah selesai, kamu
ikuti semua peraturan-peraturan dari Alkitab selama 1 tahun. Apa peraturan yang kamu rasa sampai saat ini, walaupun kamu sudah tidak lagi sudah selesai tugas atau proyek kamu itu, yang mana kamu masih mau ikuti, mana yang kamu suka? Oh, dia mulai sebut satu-satu ya. Misalnya yang dia katakan dalam artikel ini, wah ada banyak. Misalnya untuk mengucap syukur ya, gratefulness di Bible. Wah ya, sekarang saya lebih bersukacita. Dan ini kalimat terakhir yang dia katakan, apa yang masih dia suka? Dia katakan apa? And I love the Sabbath. Kalimat terakhir Anda bisa baca ya. And I love the Sabbath. There is something I really like about a forced day of rest. Yang saya sangat sukai selama 1 tahun saya mengikuti apa yang harus tertulis hubungan dengan di dalam Alkitab. Yang saya suka untuk ikuti itu adalah apa? Menguduskan hari Sabat. Ada yang indah di dalam hari Sabat itu, dengan kata lain. A.G. Jacobs katakan. Dan ini bukan hanya dia, orang yang tidak percaya Tuhan ini, yang tidak terlalu percaya Tuhan dengan kata lain ya, yang menyatakan there is something about Sabbath. Ya. Signifikansi pentingnya hari Sabat itu bahkan diakui oleh penulis-penulis Kristen. Ya, penulis-penulis Kristen ya. Misalnya Max Lucado, Anda sering mendengar ya, Max Lucado dalam bukunya Traveling Light. Saya sudah pernah tunjukkan ya buku ini. Ini yang dia katakan dalam bukunya Traveling Light halaman 41 dan dia 42, dia katakan apa? Dari 10 deklarasi, dari 10 firman Tuhan, dari 10 hukum, dari 10 deklarasi yang diukir di tablet, manakah yang menempati ruang paling banyak? Mana yang paling banyak ditulis dari 10 hukum Tuhan? Apakah itu pembunuhan? Apakah itu tentang berzinah? Apakah itu tentang pencurian? Dia katakan apa? Ya, Anda pikir mungkin demikian. Mungkin pembunuhan itu yang harus ditulis lebih banyak di dalam 10 hukum. Ini mungkin Anda pikir itu pantasnya itu demikian. Tentunya masing-masing hukum layak mendapatkan liputan yang luas. Tetapi anehnya, ini menurut Max Lucado. But curiously, these commands are tributes to brevity. Hukum tentang jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah, itu dikatakan apa ya? Perintah itu disebutkan secara singkat. Tuhan hanya membutuhkan 5 kata bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris ya, thou shall not murder atau gitu ya, thou shall not commit adultery. Hanya 5. Ya, 5 kata ya. Jangan kamu berzinah. Bahasa Indonesia bahkan cuma 3 kata ya. 5 kata bahasa Inggris untuk mengutuk perzinahan, dan 4 kata untuk mencela pencurian dan pembunuhan. Tetapi, but when he came to the topic of rest, tetapi ketika Allah datang kepada topik hari Sabat, peristirahatan hari Sabat, one sentence would not suffice. 1 kalimat tidak akan apa? Tidak akan cukup. 1 kalimat. Nah, kalau Anda mau ukur hitung ya, perintah-perintah Tuhan atau the 10 commandments ya, dari kata-kata ya, mari kita lihat dari kata bahasa Ibrani, kata aslinya ya. Hukum pertama, bukan hari Sabat, tapi hukum pertama dan sampai ketiga itu ada 76 kata di dalam bahasa Ibrani. Jadi ya, jangan ada padalmu ilalahnya. Itu kalau dalam bahasa Ibraninya itu totalnya hukum pertama sampai hukum ketiga itu ada 76 kata. Dengan kata lain 44% isi 10 hukum itu kata-kata Ibraninya itu dari hukum pertama sampai hukum ketiga. Bagaimana dengan hukum ke-5 sampai hukum ke-10? Hukum ke-5 sampai ke-10 bahkan hanya 41 kata atau 24%. Jadi bayangkan ini 9 hukum ini dengan kata lain itu ya 76 dan 41 ya 9. Tetapi hanya untuk 1 hukum keempat yang sendirian itu ada 55 kata dalam bahasa Ibrani. Lebih banyak daripada hukum ke-5 sampai 10 dan lebih sedikit daripada hukum pertama sampai ketiga. Padahal dia cuma sendirian. Ya, dia 32%. Jadi ini cukup menarik ya. Kalau kita lihat bagaimana cukup istimewa. Keluaran 20 ya, yang membahas tentang 10 hukum Tuhan atau 10 firman Tuhan. Ya, saya lebih suka menggunakan kata 10 firman karena itulah kalau kita baca Alkitab maka itulah pada umumnya dikatakan tentang 10 firman ya, 10 firman.
Lebih banyak dari semua hukum-hukum lain itu membahas tentang apa? Tentang hukum keempat. Firman-Nya yang keempat. Dan bukan hanya Max Lucado yang katakan tentang hal ini. Ada satu penulis artikel ya, Evangelical Journal. Ini ditulis oleh Timothy Valentino, Artistry and Architecture in the Fourth Commandment ya. Bagaimana dia melihat penulis ini, Timothy Valentino ini, ada beberapa poin yang saya ambil ya. Pada malam hari ini saya ambil dari jurnalnya dia. Dia bukan orang Advent dia, saudara-saudara. Dia adalah seorang pendeta di Pennsylvania. Ya, dia seorang pendeta senior pastor di Fleetwood Bible Church in Fleetwood, Pennsylvania. Tapi dia memiliki satu artikel yang saya aneh sekali, mengagungkan begitu hebatnya penulisan tentang hari Sabat di dalam Keluaran 20 ya, 20 ayatnya yang ke-8 sampai 11 ya. Ini dia bilang unik sekali yang menurut Dr. Valentino ini, pendeta Valentino ya. Bukan pendeta Advent dia, kata lain ya. Keunikan hukum keempat itu menurut dia ini begini, misalnya, hukum keempat itulah kita memiliki tanggung jawab kepada Allah. Nah, kita pikir oke, hubungan vertikal, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan ya segenap kuasamu. Itu hanya hukum pertama sampai keempat. Tapi ini lihat, hukum keempat ini itu berhubungan dengan apa? Hukum pertama dan ketiga atau dengan berhubungan dengan hukum kepada Tuhan vertikal. Kenapa? Misalnya, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Keluaran 20 menyatakan hal tersebut ya. Tapi bukan hanya itu saja. Itu bukan hanya kepada Tuhan, tapi itu juga memiliki tanggung jawab kepada sesama. Hubungan juga bukan hanya vertikal, tetapi horizontal. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan, apa itu? Anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi, keunikan hukum keempat ini selain tanggung jawab kepada Allah, juga tanggung jawab kepada sesama. Orang pikir tanggung jawab kepada sesama itu hanya hukum ke-5 sampai ke-10, tetapi hukum keempat pun sudah ada tanggung jawab kepada sesama untuk mari kita bersama-sama menguduskan hari Sabat. Ya. Selain kita mengakui hari ke-7 itu adalah hari Sabat Tuhan Allah, kita mengakui Allah kita vertikal. Dan bukan itu saja. Tanggung jawab juga kepada diri kita sendiri. Apa artinya? 6 hari lamanya saya akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan saya. Maka janganlah saya melakukan segala sesuatu pekerjaan saya, lalu kemudian anak saya laki-laki dan lain. Jadi dengan kata lain, ini keunikan hukum keempat ini tanggung jawab kepada Allah vertikal, horizontal, dan juga insight kepada diri saya pribadi. Jadi hukum keempat itu bagaikan jembatan yang menjembatani hukum kepada Allah, kasih kepada Allah. Ini yang dia tulis ya, Timothy Valentino katakan vertical laws, hukum yang berhubungan dengan kepada Allah, hukum 1, kedua, ketiga. Lalu kepada sesama kita adalah hukum ke-5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Hukum keempat itu yang menjembatani, berhubungan. Jadi hukum pertama itu tidak ada sama sekali dengan kata lain pembicaraan tentang apa ya? Tentang manusia, sesama manusia. Tapi inilah hukum keempat ini kena semua kepada Allah dan kepada apa? Kepada sesama manusia. Dan bukan itu saja. Dia juga mengemukakan tentang struktur kiastik. Struktur kiastik ya, seperti kita kiastik itu bagaikan kita melihat apa ya, bayangan ya. Kalau coba Anda lihat, Anda sudah bisa, walaupun Anda cuma memandang apa yang saya tuliskan di sini ya, Anda bisa melihat ada bayangan daripada semua ayat-ayat Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 ini tidak saya pindah-pindahkan. Ini saya cuma apa? Saya cuma pisah-pisahkan, tapi semuanya sambung. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Coba Anda lihat, ada bayangan dari A. Apa itu? Ingatlah dan kuduskanlah apa? Hari Sabat. Itu introduction-nya, itu pendahuluannya. Ya. Dan pendahuluan ini kita lihat berhubungan dengan apa? Akhir atau konklusi. Konklusi itu A, ya, bayangan dari A. Kenapa? Karena di situ ada sama-sama kata Sabat dan ada sama-sama kata apa? Menguduskan. Jadi itu ada bayangannya, ya. Itu seperti orang yang melihat bayangan mereka. A, ya, pendahuluan ada bayangannya di akhir. Lalu apa? Bagian kedua di bagian B. Kita lihat apa di situ yang kita lihat ya. Selain
Selain kuduskan hari Sabat, Sabat dan menguduskannya, di B ini apa kita lihat? 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Coba kita lihat, bayangannya apa? Kita lihat ada juga kata 6 hari lamanya. Di bagian B, bayangan B, ya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Ada kata segala pekerjaanmu, sekarang segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Jadi kita lihat, ya, ini penting sekali kita mengetahui. Kenapa? Di B yang atas, di B bagian atas ini ya, yang bayangannya aslinya itu 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu, tapi pada hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Ini adalah apa ya? Ini untuk menspesifikasikan 6 hari untuk orang Israel harus apa? Bekerja. Mereka harus bekerja selama 6 hari, berhenti di hari ke-7. Kenapa? Karena mereka harus mengikuti pola, pattern. Patternnya itu siapa? Itu yang dijelaskan di bagian bayangan. Karena pattern mereka, pola mereka untuk bekerja itu adalah pola yang Tuhan sudah sampaikan. Tuhan sudah memberikan contohnya pada saat Dia menciptakan langit dan bumi. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Jadi kalau saudara dan saya bekerja selama 6 hari, ya, melakukan pekerjaan kita, dan kita berhenti pada hari ke-7, kita sedang mengikuti Tuhan kita. Kita sedang mengikuti contoh, ya, contoh yang diberikan oleh Tuhan kita. Dan kalau kita paksa, kita rubah, maka kita tidak sedang mengikuti contoh Tuhan kita. Kita sedang rubah. Tapi ayat ini katakan, siapalah kamu ini mau merubah? Ya, siapalah kamu ini yang mau merubah? Dan yang ketiga, poin yang C itu jadi center atau sentral, ya, pusat, tidak ada bayangannya lain. Ya, siapa yang harus menguduskan hari Sabat? Siapa yang harus bekerja selama 6 hari, harus berhenti hari Sabat, seperti Tuhan yang bekerja 6 hari, seperti Tuhan yang berhenti pada hari ke-7. Dan kalau kita mengikuti metode Tuhan, mengikuti pola Tuhan, kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan berkat. Siapa? Wah, itu dia. Lengkap 7. 7 dalam Alkitab itu apa ya? 7 dalam Alkitab itu menunjukkan kelengkapan ya. 7 ya. Siapa? Yaitu yang tidak harus bekerja siapa? Kita, saya pribadi, anak saya laki-laki, anak saya perempuan, hamba saya laki-laki, hamba saya perempuan, hewan dan juga apa? Orang asing. 7 artinya lengkap, sempurna. Yang nggak perlu ditambah lagi. Artinya ini sudah menjadi apa ya? Ini sudah menjadi satu hal yang inklusif. Nah, kenapa saya katakan inklusif? Ayat ini katakan, oh pendeta, hanya saya, anak saya laki-laki, anak saya perempuan. Kalau mama mantu, papa mantu, oma, opa, paman, tante, nggak perlu dong pendeta. Ini kan cuma saya. Itu bukan begitu. Artinya poinnya ini inklusif. Ini adalah siapa saja yang ada di dalam rumah tangga kita. Kalau ada opa, oma yang tinggal dalam rumah tangga, sama-sama harus berhenti. Kalau yang tinggal itu apa ya, tante dan om, ya, paman dan bibi kita, mereka juga harus berhenti, inklusif termasuk. Makanya 7 itu apa ya? 7 itu lengkap. 7 itu lengkap. Semua harus apa ya? Berhenti pada hari ke-7. Seperti Tuhan berhenti. Dan itulah sebabnya hari Sabat itu apa? Hari yang dikuduskan. Dan kita harus ingat untuk juga menguduskan hari Sabat tersebut. Ya, kita harus ingat untuk menguduskan hari Sabat tersebut. Jadi inilah. Ya begitu hebat ya. Kita melihat bagaimana ini menjadi sorotan utama. Kita tidak melihat struktur kiastik ini tentang jangan kamu membunuh atau hormatilah ibu dan ayahmu. Hanya khususnya apa? Hanya khususnya hukum yang keempat. Kenapa? Karena manusia itu ya melupakan hari ini atau pura-pura melupakan atau tidak mau mengingat dan lain sebagainya. Jadi kita diminta untuk ingat kembali ini. Tuhan sudah atur begitu indahnya. Penulis kitab Keluaran, Musa sudah mengatur demikian indahnya supaya kita betul-betul tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah memiliki apa? Memiliki unsur yang sangat penting. Karena itu adalah pola, pattern yang Tuhan sudah berikan. Ya. Dan inilah. Ya, kita bisa tambahkan, ini bukan lagi ditulis oleh Valentino, tapi yang dapat kita lihat ya. Kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, ini yang paling lengkap.
informasi yang paling lengkap tentang what atau apa, when, kapan, how, bagaimana, dan why. Ini yang paling lengkap ini di mana ya? Di kitab Keluaran. Ya, jadi misalnya what to do, apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan jelas, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Apa yang harus diingat? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita harus ingat juga apa? Kita harus mengingat untuk menguduskan diri kita sendiri, untuk menguduskan hari Sabat tersebut, agar saudara dan saya dapat berbakti kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan setelah what to do, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan berikutnya adalah apa? When to remember, kapan kita harus mengingatnya atau menguduskannya, kapan? 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kita mengingat Allah kita sebagai pencipta langit dan bumi, kapan? Kapan kita harus kuduskan untuk mengingatnya? Pada hari ke-7, itulah when-nya. Lalu pertanyaan berikutnya, how? Bagaimana caranya kita menguduskannya? Bagaimana caranya? Yaitu apa? Jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Kata Sabat itu artinya to cease, berhenti, mengakhiri, to end, ya, to finish. Dari pekerjaan sehari-hari, pekerjaan kita sudah lakukan selama 6 hari. Dan kita harus berhenti bekerja seisi rumah kita. Dan pertanyaan yang terakhir yang dapat kita lihat, dijawab oleh Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 tentang why itu. Kenapa? Kenapa kita harus apa? Mengingat. Kapan kita harus mengingat, bagaimana kita harus melakukannya, kenapa? Ya, kenapa kita harus berhenti bekerja? Karena 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Jadi Allah telah berhenti untuk memberikan contoh kepada kita untuk juga berhenti. Agar kita dapat masuk pada suatu waktu. Ya, kita datang beribadah kepadanya. Datang untuk berfellowship dengan dia. Dan agar supaya kita dapat memperoleh berkat dari Allah kita. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Kekuatan untuk terus ya mengetahui kehendak Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang sudah dia canangkan sejak apa? Yang dia sudah canangkan sejak penciptaan. Bukan hanya kepada orang Yahudi di Keluaran 20. Dalam Kejadian itu dia sudah canangkan. Biarlah kita mengikuti kehendak Tuhan ini. Yang dia ingin agar supaya saudara dan saya memperoleh berkat-berkat surga. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.